kalau untuk Mbak Jana ada berhalangan ya Mbak. Cuma untuk tulisnya udah kasih ke aku apa-apa aja. Hari ini ada dari pihak Mbak Jana panggil, jadi mau memaparkan Pak Pri. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan terima kasih kami sampaikan ke calon mempelai beserta orang tua, Saiful Hajat dan calon besan juga segenap keluarganya juga kami sampaikan terima kasih, tetap semangat untuk para vendor juga pengelola venue sukses selalu. Baik, di sini kita akan membahas untuk persiapan acara pernikahan Mbak Opin dan Mas Gazi. Dan untuk posisi saya, perkenalkan nama saya Jayeng Supriyono atau Jayeng Pri. Nanti insya Allah untuk MC ada tanggihnya. Namun baru saja berbisik dengan Mas Ahmad bahwa nanti kebetulan MC akad nikah dan resepsinya adalah senior saya, Pak Parioto. Iya, dan nanti mohon izin saya boleh sedikit singgung tentang akad nikahnya Mbak Irma ya. Baik. Berarti kita mulai dari akad nikahnya saja dulu. Sepakat dengan Polias tentang jam waktu rias itu nanti mohon ditepati supaya selesainya juga tepat waktu, sehingga seperti tertera di dalam agenda bahwa pukul 14:40 ya di situ orangnya tertulis, berarti 14:30 itu sudah mulai nyusun. Nanti MC sudah akan mulai memanggil-manggil, WO juga akan mulai memanggil. Nanti terlebih dahulu akan disusun tuh barisannya dari pihak Mas Gazi dan keluarga dari luar, dari pihak Mbak Opin dan keluarganya di dalam, sementara Mbak Opin tetap berada di bilik penantian nanti apakah di ruang S atau tempat yang ditentukan. Kemudian seperti biasanya kadang diminta barisan rapi dulu sebelum bergerak karena fotografer biar iseng untuk ambil sebelum jalan. Jadi jangan tiba-tiba ambil pas sudah bergerak sebelum jalan, bisa diambil dulu, mungkin ibu bapak mau mejen dulu atau apa seperti itu. Nah nanti pada jam yang sudah ditentukan, kemudian MC sudah mendapat kode untuk boleh on dari WO, lalu nanti akan dimulai acara itu. Nah, mungkin karena konsepnya memang sudah jawaan, jadi tentang musik nanti komunikasi antara WO dengan MC. Jadi urut-urutannya seperti biasa, nanti Mas Gazi dan keluarga memasuki area menuju ke titik temu, kemudian disambut oleh orang tua dari Mbak Opin. Kemudian juru bicara dari Mas Gazi untuk menyampaikan, dari pihak Mbak Opin juru bicaranya menjawab. Setelah itu kedua juru bicara bersalaman. Semua itu nanti MC menyampaikan melalui arahan kalimat, nanti kru akan mengarahkan dengan gerakan. Jadi semuanya tidak bingung. Kemudian jika sudah jubir dan jubir tadi bersalaman kembali ke tempat, biasanya teknik salamannya itu salaman dulu seperti ini, kemudian mendekat pakai pelukan, nengok sama-sama ke foto dan video. Nah, kemudian setelah itu penyerahan simbolik dari ibunya Mas Gazi, Ibu Nining ya, kepada Ibu Dr. Julin Pari. Maaf, Juli apa Yuli? Julin Pari, ya. Berarti itu nanti bacaan Y ya. Oke. Diserahkan kepada Ibu, dipegang sama-sama. Biasanya teknisnya Ibu sama Ibu mendekat dulu, nanti kru akan membantu mengarahkan supaya hadap bingkisannya itu ke arah foto dan video. Kalau memang harus seperti ini, agak miring sedikit supaya di foto kena. Itu kan karena kalau misalnya salah pegang ini pasti akan dibantu diputar oleh mereka. Kalau nanti ada balasannya juga diberikan begitu. Jika sudah nanti diterima lagi, ibu dan ibu tangan kosong, salaman juga, pakai pelukan, dikasih nengok ke foto dan video senyum. Nanti seperti itu ya. Jika sudah kembali ke tempat, lalu Mas Gazi siap-siap untuk disambut. Nah ini pertanyaannya nanti teknisnya, karena ada beberapa yang Jawa tidak ada pengaluhan melati. Maaf aku belum cek di sini. Ada pengaluhan melati. Mas Gazi nanti mendekat untuk menghadap kepada Ibu Dr. Yuli. Sebelum Mas Gazi mendekat, nanti boleh koordinasi dengan MC dan WO. Apakah mau pamit mama papa dulu apa enggak? Ya, nanti paling koordinasi aja ya Mbak. Jadi sebelum menghadap kepada ibunya CPW itu menghadap ke bapak dulu, pamit ke bapaknya dulu, pelukan, lalu ke ibunya pelukan, baru ke sana. Nanti monggo berunding pada bagian itu. Kalau tidak pun tidak namanya sifatnya seni. Lalu Mas Gazi melangkah sampai batas titik yang ditentukan oleh kru menghadap kepada Ibu Dr. Yuli. Nanti Ibu Dokter akan mengambil bunga melatinya, dikalungkan. Pada saat mengalungkan Mas Gazi membungkuk sampai belakang kerah di ibu ininya, jadi melatinya dikalungkan di belakang kerah. Terus jangan dilepas dulu ibu, terus dipegang terus
sampai ke ujung diangkat sedikit terus bareng-bareng nengok komentar dulu saat itu Mas Gaji tegak. Jadi cakep kan. jadi nanti teknisnya kayak semua diarahkan tapi ibu sudah tak kasih bayangan sih. Jadi tinggalkan begini. Begitu Mas Gaji merasa udah begini, jangan bungkuk terus kelamaan sampai akhirnya Mas tegak gitu. Jadi langsung pelan aja ikuti tegak. Ibu juga pegang telusur. Diangkat ini pegang. Dalam artian foto itu ibu bercerita ini udah tak kalungkan atau Mas Gaji bercerita saya udah dikalungi gitu ya. Kalau sampun terus salaman. Busana akad nikah itu sudah jawaan ya? Jawaan. Kalau Mas Gaji memang sudah dipasangi keris, nanti sebetulnya ada cabut keris, tapi saya biasanya boleh oleh ibu CPW atau oleh bapak CPW. Kalau mau oleh bapak CPW misalnya, setelah pengalungan melati tadi, ibu salaman. Mademnya gini bu, misalnya Mas Gaji di sini, ibu di sini. Kan Mas Gaji mau jalan ke sana. Setelah salaman ibu sebelah kirinya nih. Nah kemudian kalau mau cabut keris berarti Mas Gaji menghadapnya ke ibu dulu begini, terus bapak kesini cabut kerisnya. Diletakkan di melati baru salaman sama bapak. Itu saya filosofinya dicabut. Pak, jadi menghadap orang yang dihormati nggak boleh bawa senjata. Dan makanya Kanjeng Pangeran Diponegoro Kapusan kebetulan dulu mertuanya musuhnya, kerisnya dicabut malah jadi kentak. Jadi menghadap orang terhormat yang dihormati tidak boleh bawa senjata. Terus ditaruh di mana keris? Diletakkan di nampan melatinya malam. Kan melatinya udah diambil bekas. Gitu supaya aman. Atau kalau memang dari pihak keluarga ada khusus yang bagian megang keris boleh lebih bagus. Tapi kan repot untuk satu orang lagi. Masukin sini saya boleh. Bapak kaguan diri. Jadi ngobrol. Pasti otak. Mas, ini penting karena kan Upin pengennya seremoninya benar-benar Jawa. Nah, tolong yang gini-gini, directionnya yang kayak gitu detail. Ketika kejadian harus ada yang ngawal. Oh gitu. Iya, nanti ada di dalam catatan itu. Ada ya? Ada. Jangan misalnya kerisnya gini terus saya refleks tak taruh mana. Nanti biasanya monggo Bapak mendekat untuk cabut keris. Ya. Kalau Pak Paryoto insya Allah saya juga ilmu tentang cabut keris itu dari beliau. Ya. Mungkin hanya beda soal penempatannya saja. Soalnya kalau dulu yang nyabut keris itu sembarang orang. Bahkan maaf nih kita lihat artis yang nikahnya begitu heboh itu waktu itu kerisnya tahu-tahu diseromot orang nggak tahu saya siapa itu yang nyabut keris. Gitu ya. Jadi kita buat seperti itu biar benar ya. Jika sampun berarti Bapak berada di sebelah kanan Mas Gaji, Ibu berada di sebelah kiri Mas Gaji, lalu dibawa masuk diikuti oleh orang banyak Mas Gaji. Kemudian nanti diarahkan oleh kru, Mas Gaji akan duduk di mana, Bapak Ibu di mana, kemudian keluarga yang dari pihak Mas Gaji di mana. Setelah itu nanti MC mulai memanggil saksi untuk duduk, nanti kalau bisa diinformasikan kepada saksi tetap bergabung bersama area keluarga dulu, nunggu MC memanggil supaya kesannya lebih resmi ya Pak. Jadi misalkan saksi duduk di sini dulu, selanjutnya mohon izin mengundang saksi, gitu kan beliau berdiri. Berpindahnya beliau dari kursi ke tempat saksi karena punya kekuatan hukum karena MC memanggil. Kemudian MC benar-benar buka suara datang, nanti sudah langsung dipanggil semua. Kalau sudah kumpul lengkap, MC biasanya menginformasikan syarat-syarat yang tidak boleh tepuk tangan, yang mematikan HP, yang nggak boleh moto-moto mengganggu, yang anak kecil bersuara, kata pasti dia memakai semua. Kemudian dari Iya. tinggi. Nah kemudian akan dibuka oleh MC, lalu ada permintaan izin disandingkan, berarti dihadirkan dulu ya. Nanti dihadirkan dulu, kemudian untuk jalur minta izin. Jika sudah jalur minta izin, dilanjutkan ke pembacaan ayat Al-Quran. Jika sudah, berarti dihadirkan dulu ya. Nanti dihadirkan dulu, kemudian untuk jalur minta izin. Jika sudah jalur minta izin, dilanjutkan ke pembacaan ayat Al-Quran. Jika sudah, langsung dilimpahkan ke petugas KUA. Nanti beliau akan memulai dengan pengecekan data ulang, saksi dan lain sebagainya. Kalau sudah nanti dibuka dengan berkah nikah, langsung dicek kabul. Teknisnya
untuk Bapak Dr. Andes Bidram Manta itu pelan-pelan boleh, putus-putus boleh, yang tidak boleh Mas Gazi. Kalau misalnya saudara Gazi bin Cahyo Sampurno, nggak apa-apa kan Pak gitu. Tapi kalau Mas Gazinya saya terima, kayak itu yang harus nyambung. Nyambung juga jangan buru-buru banget Mas. Jangan buru-buru banget, pokoknya begitu disampaikan tunai set gitu ya. Jadi ketika Bapak sudah mulai mengucapkan itu mic jangan begini terus gitu, tunai terus proses begini ini dianggap jeda. Ya, jadi ketika Bapak sudah mengucapkan tuh mic udah begini. Kalau belum selesai langsung tunai. Kadang-kadang lupa. Keyakinan kita harus tunaikan. Gitu. Jadi begitu tunai saya terima gitu ya Mas. Jadi nanti bagian itu. Tapi nggak usah dipikirin amat Mas Gazi. Jadi masalahnya ijab kabul ini dilematis. Kalau sampean nggak ngerti-ngerti, ya bingung orang-orang. Tapi tak sampean kepinteran, curigai, mbak dikira udah pernah. silakan monggo dinikmati sendiri. Mau pinter apa mau rotok-rotok ya. Yang improvisasi boleh. Saya bro. Nanti suara Bapak masuk ke SDA loh. Anu itu sudah selesai acara bikin konten yang rotok-rotok. Yang sifatnya konten di sore itu. Intinya entah dikaitkan aja karena ini bagian yang sakral dan harus makanya nggak cabut tulis saja saya nggak tahu. Saya tanya filosofinya. Karena kan semua pasti ada meaning. Ya, itu seperti itu Mas Gazi juga ketika mungkin tangan kiri pegang nih, tangan kanan boleh pandang mata Bapak, tapi pada saat pengucapan jangan kita terlali, nunduk aja baca. Oh iya. Ya, jadi saat pandang mata Bapak itu ini untuk foto video bisa kelihatan bagus. Kalau dari awal Bapak lagi mengucapkan Mas Gazi udah konsentrasi itu kurang bagus. Jadi Mas Gazi ini tetap pandang mata Bapak dengan tajam dan yakin, pas baca ngintip terus. Ya, dibuat. Ya gitu. Saya refleks malah mencicil Mas. Nah, begitu sudah iya. Bapak harus pakai kacamata hitam. Sudah dinyatakan sah, kemudian doa oleh petugas KUA kan memang disarankan tidak nambah petugas lagi ya, tetap doa dan nasihat dari kota nikah itu juga oleh petugas KUA-nya langsung. Setelah itu nanti petugas KUA biasanya dengan menyerahkan buku nikah itu, terus beliau wanita. Teknik menyerahkan buku nikah Mas Gazi kalau misalnya sambil berdiri atau sambil duduk, ketika misalnya saya petugas KUA, Mas Gazi di sini, fotografer ada di sana apa di sana. Kalau di sana itu begini, tuh anggap saya Mas Gazi di sana ya, diterima dari petugas KUA begini sambil ke sana. Saat itu Mbak Obrin juga ngelihat ke fotografer. Begitu Mas Gazi sudah dapat, jangan terus sibuk bukain buku nikahnya, tetap dipegang seperti ini, lihat ke fotografer, biarkan Mbak Obrin menerima dari petugas KUA, senyum tunjukkan, gue juga punya. Ini aja gitu aja. Ya, nanti supaya WO sama MC jangan sampai Mas lihat sini, jadi rame kalimat ya sebetulnya gitu. Teknik aja nanti. Setelah itu biasa tugas kawan pulang, terus WO dan MC untuk foto-foto buku nikah, penyerahan mahar dan lain sebagainya, pemasangan cincin dan lain sebagainya. Mengenai itu nanti WO dan fotografer akan saling kerjasama. Kemudian maaf, ini untuk menuju ke sungkeman foto inti dulu apa sungkem dulu? Sungkem dulu. Berarti selesai foto dengan buku nikah dan mahar. Kemudian untuk sungkeman. Nah, karena sungkemannya kan mintanya satu kali aja ya, setelah akad nikah aja. Nanti berkoordinasi apakah kursi di bawah atau di atas, nanti teknik aja. Nah, itu sungkeman nanti akan diarahkan oleh rekan-rekan kru. Ini sungkeman teknik biasanya sebentar untuk nanti itu juga keris dilepas lagi Mas. Jadi nanti pada saat foto yang buku nikah itu boleh pasang lagi keris, tapi pas Jadi setelah tadi copot, masangnya lagi kapan? pas mau foto buku nikah, petugas KUA pulang dan semua berdiri itu pasang lagi. Nah, kemudian mau sungkeman dilepas lagi.
selop dilepas juga. Itu ditaruh di mana? Bisa Berarti sembarang. di Batu. Bisa yang pegang di apa ya? Yang masangin tulisnya Gazi siapa? Maksudnya sendiri. Bapak boleh. Nah, terus untuk sungkeman nanti teknisnya simpuh di depan orang tua begini. Simpuh di depan orang tua itu kalau mau Jogja Barat itu begini. Tapi nggak usah begitu amat, tapi begini aja nggak apa-apa. Tangan diletakkan di lutut, jadi bukan salaman. Ya, bukan salaman. Pada saat itu bapak sama ibu ngusap pundak. Karena dengan anak sendiri, jangan kaku ngusap pundak. Boleh ngusap pundak sambil dilus-lus, atau diusap kepalanya, atau ya bagaimana gaya menyayang anaknya. Nah kemudian Kalau kepalanya. kalau gaya Jogja itu ada yang jengkok anak itu asal disuruh manggil. Nanti kalau bapak ngomong itu boleh. Ada yang kemana itu ada yang dipegang kepalanya kanan kiri terus dikecup dan ada yang dijengkok gitu. Itu bagus bersendiri. Ya, waktu itu ada filosofinya maksudnya. Iya, jadi bagian Non fisik dan non fisik itu berdialog ojo nakal ya kan Ya, gitu. betul. Nggak boleh monggo mawon. Nanti seperti itu. Kalau mau salaman setelahnya nanti geser lagi. Jadi bergeraknya pelan-pelan ya sampai selesai. Sungkeman berarti terus foto, nanti foto 6, 4 saudara inti, 4 saudara inti. Jadi maksudnya bapak ibunya Mbak Uprin, kemudian nanti saudara-saudaranya. Saudara inti itu kandung, ipar, dan keponakan. Ini anak pertama semua atau Yang kedua tadi. oke, berarti sudah ada mantu nih Pak? Oh belum? Hah? Melangkahin. Oh ada anak kan? Cowok apa cewek yang dilahirkan Mbak? Cewek. Coba nanti dikondisikan ada langkahan apa enggak? Tergantung mau atau Iya, mau oke. ini enggak. Kalau mau ada langkahan biasanya ini setelah minta izin. Tapi kalau misalnya mau mengadakan langkahan di dalam acara tersebut bisa. Kalau tidak berarti ya langkahannya di rumah kan. Internal mau aja nanti berutin sama. Gitu. Oh iya. Nah kemudian foto dengan saudara inti tadi, seperti yang disampaikan Mbak Irwan tadi, kalau waktunya aman mau foto keluarga besar sekali jepret tadi, sekali teks masing-masing dari. Tapi kalau untuk foto keluarga besar biasanya dari pihak Mas Gozi dulu, karena setelah foto terus dipersilakan makan. Waktu itu pernah karena aku ngikuti yang mengarahkan dari pihak yang wanita dulu, begitu sudah selesai mau mempersilahkan makan, kok aneh ya yang tamunya aja belum. Iya benar. Wong tamunya aja belum kok malah akhirnya Mas persilahkan makan. Ya nggak bisa, itu pihak perempuan yang bisa foto. Jadi saya di MC-nya disuruh persilakan makan, saya nggak jadi. Soalnya salah menaikkan yang pertama tadi buru-buru. Jadi nanti dari pihak Mas Gozi dulu, begitu terus silakan yang sudah foto ke tempat makan. Nah dari pihak Bapak dulu, silakan sendiri makan di sini. Berapa? Kadang harus sedetil itu tapi makan. Gitu. Nah berarti sudah semuanya tamu makan, Bapak Ibu juga persiapan untuk touch up, tapi pengantin biasanya dibawa fotografer untuk beauty shoot namanya, nanti foto keliling. Keliling Pak, tulisan Bali Sudirman itu nanti foto belum kan kakeknya. Dicari di Foto lokasi. yang aneh-aneh itu, foto sama Pak Yusuf bisa. Emang gitu ya? Foto lokasi. Fotografer tadi. Iya. Iya. Sekarang soalnya dunia medsos itu bersaing, jadi tampilan di medsos itu kayaknya sehebat apa sih acara lu gitu Pak Torone. Nah, kemudian langsung touch up, mudah-mudahan maghrib itu sudah selesai ya, jam 18.00 sudah selesai, diasumsikan 18.15 kita mulai acara adat panggih. Nah, nanti akan ditata juga untuk penyusunannya, diulang seperti tadi, seperti waktu mau akad nikah, Mas Gazi dan orang tua dari luar, nanti Mbak Oprin juga dan orang tua dari dalam, nanti ada petugas membawa kembar mayang. Ini kalau di dalam catatan kami panggilnya dengan gaya pakem Jogjaan, nanti ada petugas kembar mayang. Kalau Jogjaan kembar mayang cuma ada di pihak wanita, jadi nanti untuk adegan pertamanya itu pembawa pisang sanggan dari pihak Mas Gazi. Jadi nanti kalau dipanggil pembawa pisang sanggan itu hanya berdua itu saja.
Mas Gozinya belum ikut. Jadi pembawa wisata yang bawa laki-laki. Pisangnya dari mana ya? Pisang disiapkan dari sini. dari paket penyedia. Nah, pisang sanggan, nanti yang bawa laki-laki yang menyerahkan yang wanitanya, diserahkan ke ibu. Oke, untuk informasi kepada Ibu Dr. Yuli, pada saat terima pisang sanggan, Bu, ceritanya pisang sanggan ini kan penebusan pengantin putri. Dalam artian ketika Mas Gaji ditantangi, gowopo kewan ini. Pisang sanggan itu dari pisang rojo, bahwa Mas Gozi itu meyakinkan diri sewibawa seorang raja yang sudah matang pikirannya dan dibentuk seperti ini sebagai tanda memohon doa kepada Allah untuk nyonggo tanggung jawab rumah tangga itu, dan disertai surah Ayu. Surah Ayu itu, godong surah itu kan memiliki banyak sekali, paling punya rasa, segala rasa ya Pak. Anggap asin-asin, pokoknya ada di surah itu. Nah, isinya itu ceritanya ibu nanti ketika disodori pisang sanggan, ampun diterima dulu, ibu buka dulu tutupnya, etong juse, dibiak-biak, cocok orang. Kalau sudah oke, link foto ada di mana? Pak Yusuf diundang Sera. Coba. Pak Yusuf diundang Sera di Pak Yusuf Facebook. ye. Nanti bilang di fotografi. Oh, iya. Ada drama ini loh Bu. Iya. Jadi kira-kira seperti itu. Dari ini saya nebus gitu. Kok saya tak dulu sih gitu kan. Gitu. Oke, cocok, oke diterima. Oke, kalau ibu sudah begini kita lihat. Kalau corone di Sumatera, di Melayu itu orang bertamu meletakkan tepak sirih 30 menit sama bapak nggak disentuh balik. Kira-kira gitu, gimana? Nggak tepak sirih diletakkan. Itu kan salah bapak. Kalau setuju diajak bicara, ambil walaupun hanya sesotek terus dibikin. Itu sama sebetulnya podo banyak se-Indonesia itu sama gitu. Seperti itu nanti juga diingatkan mari. Nah, seperti itu sudah diterima sama ibu, nanti dibantu kru untuk diamankan. Ibu sama bapak mundur lagi untuk mendekati Mbak Odin. Kemudian kembar mayangnya metok, kembar mayang metok disentuhkan ke pundake Mas Gozi. Kembar mayang apa? Kembar mayang. Nah, kembar mayang niko sesuatu yang dibentuk dalam rangka untuk memohon turunnya wahyu di jadan. Jadi ceritanya bapak itu mendapatkan kembar mayang atas permintaan anak wedok, bahwa anak wedok mau menikah, tapi bapak harus mencarikan kembar mayang. Nah, bapak menuwun ada restu dari widodari. Kenapa widodari? Bahwa makhluk Allah yang dianggap paling cantik Pak widodari seluruh semesta. Jadi yang diminta itu hawa kecantikannya dari widodari tersebut. Kenapa dibuatnya dari bahan utamanya janur? Janur itu dari wong Jawa sejatine nur itu cahaya yang utama. Jadi tor ngambilnya janur itu satu kelapa cuma ada satu. Kalau udah diambil tunggu lagi nanti ada janur. Jadi lagi janur itu warnanya kuning berada di atas menggambarkan hawa keemasan gitu ke puncak rasa. Udah itu ada lidinya. Kalau sudah lidinya dilepas, janurnya bisa dibentuk. Wis pokoke wong Jawa wis ada aja. Semua itu Pak dulu sebetulnya cuma politiknya simbah-simbah dalam rangka dulu katanya kalau zaman Belanda, zaman penjajahan, kalau ada orang memotivasi, "Dok, kamu nikah ya, nanti biar gini ditembak mati." Yang mau nikah juga nggak berani nikah karena buat apa besok mati. Akhirnya simbah-simbah zaman dulu memotivasi anak muda dengan simbol-simbol supaya Belanda nggak tahu kalau itu motivasi. Itu tipuannya seluruh Indonesia, seluruh Nusantara tipuannya itu. Jadi kayak orang Sunda bawa daun pandan itu maksudnya kasih tahu hirup teh kudu sapadan gitu katanya. Dike. Jadi mulai pisang rojo mateng ngerti kita kayak di tumbuhan itu ada godhong mojo, itu ojo, godhong koro, perkoro, godhong opo-opo, alang-alang tuh alangan, kluweh linuweh, tebuan tepe kalbu, ringin untuk perlindungan gitu. Nah, Belanda kan nggak tahu Pak. Jadi Belanda nggak tahu kalau itu motivasi itu, sehingga bangsa kita tuh masih lestari sampai sekarang. Kalau nggak melakukan itu, kayaknya habis sudah dibantai oleh Belanda.
motivasi semangat hidupnya juga hilang. Gitu. Makanya kenapa kita tak buat ini apa meyakinkan Mbak Oprin bahwa mengadakan acara ini jangan disebut sebagai ikuti maunya papa sama mama. Bahwa kaum muda memang punya tanggung jawab untuk menghargai karya leluhur yang begitu luar biasa ya zaman dulu. Otak mereka itu loh belum komputer tapi cerdas luar biasa ya. Ya kalau sudah kemudian sudah kembali yang disentuhkan tadi terus dilanjutkan untuk panggilnya. Jadi nanti bergerak sama. Mohon izin ini kan pakai jimmy-jib ya. Kalau biasanya untuk ngadain panggil, kalau yang fotonya foto amatiran kan kita gerakannya itu yang cowok dulu karena foto harus sambil kesana dulu kan. Baru kalau sini udah titik temu baru yang cewek. Nah ini nanti kira-kira gimana kalau misalnya kondisinya aman harusnya segera panggil itu sebenarnya harusnya bareng. Nanti kalau aman pakai jimmy-jib bisa bareng ya lihat kondisi tempat aja ya. Seperti itu. Nanti kita berunding di lokasi ya Mbak. Lebih jauh. Biasanya nanti nanti habis kan ini. dekat panggung apa namanya jim itu sih biasanya nggak cover sih Mas bisa. Oh iya masih kembali. Iya soalnya kalau foto video cuma satu kan kalau jalan bareng bingung dia. Iya. Makanya yang cewek nanti dulu biar yang cowok dulu dapat gambarnya dulu walaupun editingnya bareng Mbak. Iya. Oke, nanti bagian itu kita kondisikan bersama. Oke. Kemudian suruh dilemparkan, itu melemparkan suruhnya itu ke arah dada sebelah kanan sambil happy ketawa. Pokoknya terserah sebetulnya. Sambil happy. Itu lempar dari Oprin apa dari kasih? Bareng Pak. Masing-masing nanti megang gulungan daun sirih itu. Ya. Itu sebagai lambang menyapa. Suruh itu kan kesusu weruh, jadi setiap pertemuan itu sebetulnya bukan agama tapi budaya Jawa mengajarkan setiap pertemuan itu tetap saling menyapa meskipun suami istri habis berpisah 5 menit baru ketemu harus ada sapaan khasnya itu untuk mengcover sekarang budayanya udah kacau baru kenalan di medsos sudah ketemuan Kak. Kan kita sebenarnya punya yang luhur ya dan seluruh Nusantara juga pakai daun sirih untuk perjumpaan itu. Nanti sudah itu terus mendekat terus salaman cium tangan dulu, salaman cium tangan karena ini Jogjaan jadi tidak injak telur nanti gandeng tangan. Kalau gandeng tangan jangan kebalik Mas Gozi pasti harus yang di bawah Mbak yang di atas karena kan suka ketukar laki-laki harus yang nyonggol gitu. Jadi kalau pas gandeng tangan ya gini mbak teman sini nanti seperti itu. Terus nanti ada petugas panggil itu yang menyentuhkan telur itu dahi-dahi baru dibanting terus ditarik. Tapi sebelum adegan itu dicuci dulu kakinya. Waktu itu dicuci Injek telur, nggak injek kan? buatan Kalau Solo baru injek. Solo. Jadi nanti itu telur itu disentuh-sentuhkan terus dibanting nanti ditarik. Ya. Kemudian teknis, misalnya Mbak Oprin di sini, Mas Gozi di sini, kan mau jalan ke sana. Sebetulnya itu kalau misalnya Mas Gozi di sini, terus Mbak Oprin di sini tiba-tiba berada di kirinya begini, diomelin Ivan Gunawan. Saya ingat Ivan Gunawan zaman koleksi itu ya Bu. Kan kalau begini buntutnya melintir. Jadi caranya nanti begini, Mas Gozi di sini, Mbaknya begini. Lewat belakangnya, jadi buntutnya ikut. Nah, baru Mas Gozi geser dikit, baru sebelah kirinya gitu. Jadi nanti ketika diarahkan ubengan, Nanti ada tim WO kok yang benerin ada pengarahnya. Memang itu juga bagian ubengan, itu secara teknis fashion ternyata juga dari Pandu. Hebat juga ya, di rantainya. Ilmunya nyambung gitu. Ya kan panjangnya. Iya, kan gitu ya. Kalau sudah, karena ini Jogja tidak ada sinduran, jadi langsung susun nanti Sinduran tuh apa? sinduran yang pakai kain gini. Oh. Oke, ini Jogja tidak pakai. Nggak ada. Tapi Solo. Itu Solo. Nggak seneng Solo. Iya. Ya bukan yang nggak seneng Pak emang. Nah, itu Bukan. presidennya Solo kayak gitu. Kalau yang Jogja nggak pakai. Jogja nggak ada, Jogja nggak ada. Mata atas tapi ntar. Itu sama ya. Oh ya tidak ya Mas, ya ya. Oh, nggak ada yang pakai itu nggak ada. Betul.
Jadi nanti langsung ibu dengan ibu di belakang anak masing-masing. Oke, jadi nanti Bapaknya kasih. bapak dengan bapak di belakang istri masing-masing. Gitu. Jadi ibu dengan ibu, bapak dengan bapak. Terus nanti saudara itu ikut. Nah di situ langsung ganti lagu, masuk cucuk lampah. Oke, itu nggak apa-apa pakai itu. Nah, Ya enggak mau Langsung cucuk lampah. Makanya nanti agak ada ini Pak, karena panti perwira itu nggak terlalu panjang, pendek. Sedangkan tadi sempat ngobrol dilema ya Mbak. Kalau panggilnya, misalkan jalur ini, kalau panggilnya di sini, maksud Mas Gozi tahu-tahu udah di sini ya, bergeraknya nggak ada. Otomatis kan Mas Gozi harus ke sana, berarti biar Mas Gozi bergerak, berarti kan Mas Gozi ke sana. Tapi nanti cucuk lama kalau dari sana kerjanya secicipan. Jadi nanti dimundurkan lagi gitu kata Mbak Irma tadi. Boleh nih seperti itu, soalnya kan kadang betulan suka kan udah naik turun lagi. Biar Jadi fotonya dapat Pak. Oke Pak. Jadi nanti bagian, iya bagian itu Jangan jangan cucuk dikira. lamanya, Oke. kalau kerjanya dikit rugi. Potong selama ya ora gelem. Oke. Jadi nanti kalau ada bagian itu jangan mengira ini miskom, memang itu di konsep demikian. Jadi nanti mundur lagi, nggak apa-apa, nanti ditata ulang. Oke. Sudah sampai di atas, cucuk lama hanya mengantarkan terus karena ini tidak ada pangkot. Cucuk lampah itu nyanyi apa? Oh cucuk lama itu sing anu Pak. Nah, Nyanyi ya. kan sambil ngeroeng-ngeroeng. Anu MC. Saya pernah melihat nyanyi nembang. Oke, kadang-kadang enten sing mengkombinasi ngaten. Biasanya karena MC-nya lemah, cucuk lampahnya sing nembang. Nembang. Bowo Pak namanya. Keabadian pernikahan lah gitu. Nggih. Langkung gitu-gitulah, saya aja yang orang Jawa nggak ngerti. Nggih, anu bowo. Nggih. Ngaten. Nanti sampai di atas langsung manten duduk. Bapak sama ibu duduk di posisinya, dilanjutkan kaca kucur. Kaca kucur itu biji-bijian nanti yang dituangkan itu Mas. Itu gambaran laki-laki bertanggung jawab. Oh, iya. Terus bagus tuh videonya tuh. Bertanggung jawab mencari nafkah, dititipkan ke istri juga nerimanya harus hati-hati, jangan sampai bocor, jangan dikasih nafkah suami terus buat poya-poya. Yang kira-kira filosofinya. Padahal zaman sekarang kan istri juga pada ini ya, pokoknya sama-sama dokter gigi ya. Nanti terus dititipkan ke ibu, kemudian suapan. Suapan Jogja itu ada beda. Jadi kalau Solo itu Mas Gozi nyuapi Mbak Opri, nanti Mbak Opri nyuapi Mas Gozi, ini enggak. Ini nanti Mas Gozi itu dikasih ini nasi itu, terus sama piring kecil. Mas Gozi ngambil sendiri, 3 biji taruh di piring kecil itu. Kalau sudah yang piring kecil itu dikasih ke istri. Mbak Opri terima, makan 3 kali sambil lihat suami. Di situ rasa yang didapat memang beda dengan suapan, tapi rasa yang didapat Mas Gozi itu seolah-olah ini loh kebahagiaan aku bisa aku berikan padamu, gitu kan. Coba kamu nikmati kan. Hebat kalau nyuap aja kan di warung bisa. Padahal naik kafe ya Pak. Iya. Kadang-kadang segelas. Hebat Solo. Coba hebat. Oke. Nah terus nanti jadi ketika Mbak Opri makan itu Mas Gozi itu mandangnya kayak dengan penuh puas. Senang aku kalau bisa membuatnya bahagia. Menurut Mas kira-kira ya ekspresinya. Jadi terus nanti Mbak Opri juga gitu menikmatinya. Alhamdulillah, semoga jadi berkah pemberianmu. Yuk karo mandang suami gitu Mbak makannya. Karena cuma yang perempuan. Iya. Yang laki enggak tinggal. Kalau poso ya. Itu bedanya Jogja sama Solo seperti itu nggih. Sudah sampun itu kalau minum airnya baru suapan. Minum air putihnya baru suapan. Selesai minum air putih. Gimana suapannya gimana kalau? Nah suapannya itu dari biasa. botol airnya. Gelas. Gelas. Oke. Suapan biasanya Mas Gozi nyuapi dulu ke Mbak. Soalnya air minum kalau bareng itu antara dia harus melihat yang dia minum sama ini kadang-kadang dia olehnya di kemana-mana. Jadi mendingan gantian aja lah. Jadi gantian kalau sudah minum sendiri itu berarti sudah tuntas. Kalau untuk sungkeman sudah nggak lagi, berarti langsung dilanjutkan foto-foto. Itu foto orang tua dan inti lagi ya Mbak. Di situ. Orang tua dan inti sudah foto. Itu pada bagian karena kirap itu sebetulnya bagian dari resepsi, nanti bagian itu saya bareng sama Mas Parianto sama Pak Parianto saya bareng. Jadi tidak kelihatan perpindahan MC-nya.
kebetulan beliau guru saya, paling pintar tak ketemu beliau. Nah nanti dilanjutkan seremonialnya langsung ke beliau, pembukaan seremoni, kemudian pengantar, kemudian untuk sambutan kan langsung ya Mas Gosi. Berarti pada saat Mas Gosi sambutan Mbak Obrin tetap berdiri Mbak, jadi jangan walaupun dia ngomong sendiri tetap berdiri. Tapi kalau misalnya biasanya kayak gitu supaya jangan ragu Mas Gosi misalnya, demikian yang bisa saya sampaikan, barangkali istri saya mau nambahin nggak apa-apa. Ya, Mbak Obrin kan gampang misalnya, Mami dikit aja makasih ya semuanya. Kan bisa. Seperti videonya MC itu angkat jari edan. Jadi dia jadi tuntut-tuntut pada amat PR. Tapi nggak apa-apa, monggo ya kan. Bagus. Dia kan memberi peran. Iya. Enggak usah Kami cuma repot-repot. ngomong, terima kasih, I love you, rapor. Iya. Kan bener. jadi jangan terlalu ini wedding kok ini happy Mbak. Ya. Jangan karena Jawa terus ketok kan ini boleh nggak nanti saya balik. Ngaten nggih, spontan aja. Enggak ya ora apa-apa itu. Melas aku tuh PR. Iya. Nah, kemudian setelah itu doa, di sini kan ada yang baca doa orang lain ya. Setelah sambutan dan doa tadi, yang pertama nanti dilihat VIP sudah datang apa belum, nanti koordinasi dengan BO. Seperti tadi itu Pak, kalau misalnya ada 2 VIP yang sudah datang, beliau akan diminta salaman lebih dulu. Pada saat itu musik belum main. Nah, kalau sudah VIP sudah naik, foto ke tempat makan, baru tamu reguler naik, musik main. Seperti disampaikan dari tim musik tadi, ketika musik sedang perform, terus Mbak Irna info nomor 7 datang, gitu kan. MC langsung kabarin VIP nomor 7, nanti dia akan kendorkan volumenya, atau kalau memang tidak sempat biasanya dicari di intro. Biasanya nunggu ketika musik non vokal MC berani nabrak. Tapi kalau kepepet-pepet banget ya itu tadi kasih kode tadi supaya baru mengucapkan selamat malam, selamat datang gitu kan, nanti itu dikendori. Kalau sudah selesai menyambutnya dijempol lagi, ya naik lagi suaranya artinya supaya tidak tabrakan gitu. Nah kemudian sudah semuanya, paling nanti di sela-sela gantian antara lagu dan MC gantian menyapa dan sebagainya sampai pemanggilan sesi foto. Nah nanti di pelaminan itu sesi fotonya itu tetap bergantian dengan tamu yang baru datang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat sepertinya kok ribet banget gitu, yang foto numpuk, yang salaman numpuk, terus kelihatan ribet, nah dibalik ribet, nek cara wong Jawa kan ya dinikmati aja semua suasananya. Jadi yang penting enjoy. Kemudian karena tadi diinfokan tidak ada open mic ya untuk musik, nanti juga dikoordinasi supaya tidak ada open mic. Kalau misalnya terpaksa pun ya tetap terpaksa, misalnya ada keluarga ngotot paling WO nanti nomor manten itu ngotot boleh apa enggak gitu kan. Kadang ada kondisional ya Mbak, ngotot gitu nggak boleh gimana, saya kan mau ya. Kalau ada yang sampai ngotot kasih. Nah itu jelas kita jagoan. Iya. Nah kemudian walaupun tamunya masih banyak, memang biasanya MC mengusahakan pukul 21.00 itu closing. Jadi dalam artian closing masih ada antrian foto, misalnya ada antrian foto sepanjang 5 meteran gitu ya, ada 25 orang misalnya gitu. Asal sampai. Tapi tetap sesi MC tetap closing Pak, tanda bahwa waiter dan dekorasi sudah mulai membrodoli tempat-tempat yang sudah nggak kepake. Soalnya kalau belum di closing, lah udah muamrat ya nggak berani ngubah. Hanya itu aja supaya memproses. Tapi tempat yang paling aman dari pembongkaran itu kan pelaminan dengan area saji hidangan keluarga, pasti itu paling belakangan. Jadi jam 21.00 itu MC tetap closing supaya sebagai kode waiter dan dekorasi sudah mulai bongkar tempat yang sudah nggak terpakai. Foto masih bisa dilanjutkan, biasanya toleransi 10 atau 15 menitan untuk bisa dilanjutkan. Banyak itu. Enggak. Foto bukan bagian yang trouble. Oh iya. Suasananya dinikmati aja gitu. Untuk seperti itu berarti MC closing jam 9, musik juga sudah berhenti. Nanti tinggal rekan-rekan kru untuk memastikan ketuntasannya tentang pengamanan kotak ampau dan lain sebagainya.
sampai pengantin turun dari pelaminan ke tempat makan, sampai waiter menjumpai keluarga, bagian kelebihan makanan bagaimana itu semuanya diurus, dipantau semua oleh WO, nanti dilaporkan. Demikian untuk acara. Dan barangkali ada pertanyaan, monggo disampaikan. Kita video ini kita matur nuwun, kita sampai Pak Paryoto. Selera ketemu. Monggo barangkali ada. Kalau sungkem itu sungkemnya itu kedua orang tua ya, jadi 4, ada neneknya. Oh, nggih, ada tambahan nenek nggih, yang putri ya. Karena tapi putri belum tentu datang. Belum tentu karena kesehatannya obat terakhir. Tapi Oh, ya nanti tapi kan neneknya kasihan. Nggak bisa kondisinya juga Mbak. Nanti nggak tahu ibu saya. Iya, nanti cek diinfo terakhir aja. kayaknya kondisinya ya. kondisinya kurang kasihan, saya bawa kan. Udah sepuh. Nah kalau misalnya rezekinya dia datang berarti harus dijating tambah ke sungkem ke neneknya. Sudah tertulis ya Mbak, di sini ada. Yang oh yang Udah ya. Itu orang tua dulu kan? Orang Iya, ke Bapak Ibu. Atau ke nenek dulu? Orang tua dulu baru ke nenek. ke Bapak Ibu dulu baru ke nenek. Nah, laras Pak itu tergantung Allah menghendakinya bisa ada pertemuan sungkem cerita apa enggak Pak? Iya. Monggo Ibu barangkali ada pertanyaan. Bapak jurusannya putih Pak? Saya Magelang. Oh Magelang gitu. Tapi katanya nih, kata ibu saya ya dari Hamengkubuwono katanya. Oh. Saya sih nggak tahu. Kalau Ibu enggak. Saya Sama Pak sama Kubuwono. ya. Oh. Nah Mas Dosi Cilacap ya? Iya. Ini saya Cilacap. Ratu Pantai Selatan. Monggo barangkali ada pertanyaan atau Dia Ya, nggak ada Pak, mau nanya tadi untuk kembar mayangnya berarti saya yang bawa kan dari pihak oh bukan orang ada orang lain. enggak ya maksudnya Maksudnya dari keluarga kita. Dari CPP, keluarga Mas iya. Dari Gazi. pihak yang wanita yang disiapkan sama Mbak di sini. Yang udah disiapin dari pihak laki-laki, tapi Oh. kemarin Disiapinnya ke katanya. pihak perempuan. oh berarti gimana baiknya dari pihak pria atau wanita membawa? Kalau posisinya itu kembar mayang yang punya pihak wanita. oh Itu yang nyiapin siapa? bapaknya nggak bisa Udah aja kemarin. Nah ini yang praktis aja ini kan intinya ini kan budaya Jawa simbol Iya. yang harus dikejar maknanya apa. Tapi bahwa itu dari BO ya nggak apa-apa. Nggak usah repot. Kalau misalnya yang udah dipasang terlanjur orang keluarganya Mas Gazi, tapi nanti tetap karena setelah pegang kembar mayang kan nggak lihat wajah itu keluarga siapa. Baru saya berada di dekatnya Mbak, nggak masalah. Oh yang mau bawa Yang keluarga bawa Mas tadi Gazi. keluarga Gazi. Jadi Jadi kita butuh orang juga buat bawa. Enggak usah. Jadi dari keluarganya Mas Gazi aja nggak apa-apa. Cuma nanti Nanti masih dipesan. biasanya di area Dipesan Iya. nanti dia berdirinya dekat Iya, Ubin. gitu. Nah, biar nggak tukar-tukar orang lagi. Kalau jadi pertanyaan mengenai hal itu kenapa? Karena ada adegan menyentuhkan ke punggungnya Mas Gazi gitu. Kalau yang menyentuhkan keluarganya sendiri kan nggak suka. Kayak kadang ada yang nanya kalau yang adegan solo kembar mayang putra putri itu suka nanya. Aku bilang dari pihak cewek semua aja. Soalnya kalau yang cowok dari pihak cowok, yang cewek dari pihak cewek, pada saat kembar mayang harus diciumkan itu kan mereka suka orang kenal. Oke, jadi Kembar mayang itu ini siapapun yang yang megang, nggak masalah. ini tuh orang lain Kenapa? Yang megang. bawa. yang megang doang kan, Iya. yang nyentuhin saya. Orang itu langsung. Orang itu. Oke. Aman ya. vaksinasi juga betul. Baik, monggo ada pertanyaan lagi. Nggak apa-apa nanti tinggal geserin ke sini. Iya. Kalau tunggal saya suka-suka. Sampun, kalau sampun kembali ke Mbak Irna, mudah-mudahan acara terselenggara sukses. Amin, amin. Bapak Kapolri, semua unsur yang terlibat dari mulai vendor-vendor ini juga semuanya, tamu-tamunya dan semuanya saja pokoknya mohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan keadaan yang sehat, tanpa ada halangan sakit apapun juga. Yang penting alam cuaca bersahabat, jalanan tidak macet, tidak hujan, tidak banjir, tidak angin, tidak badai, tidak becek gitu. Dan juga insya Allah yang datang banyak, isinya banyak. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dwi. Jadi nanti pastikan sebelum dipasang kunci gembok sudah ada prospek dari kita ya. Nanti sama tim WO sudah dicek dulu. Oke, masuk.
ke area dalam. Di sini sebelah kiri ini adalah area untuk dekorasi foto booth. Di sini nanti ada area galeri foto. Untuk foto-foto mobil udah siapin. Oh ada yang gede-gede juga sudah ada. Oke, yang itu pakai standing atau Nah, gimana? 50 kali 20 kan 14 itu. Ah. Terus yang 8 RF no. Nah. Aku 8 RF ya. Oh, siap. Udah ada frame-nya ya? Udah. Siap. Oke. Nah, untuk jalur salaman di sini nanti ada pohon untuk di kanan kirinya. Area gazebo dan standing jalan untuk mengarahkan tamu undangan menuju ke pelaminan. Untuk pelaminan sudah disepakati modelnya. Di sini sebelum pelaminan adalah area untuk dekorasi panggung musik. Turun dari pelaminan di sini adalah screen. Kumpul mendengarkan pemaparan dari yang akan memfasilitasi acara. Untuk pertama dari pihak gedung sudah diwakilkan dari Bapak Sugeng. Siang, Mas. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Nanti Bapak Ibu sekalian, rekan vendor mendukung acara ini. Puji syukur pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Kami dari Balai Sudirman akan menyampaikan tentang aturan, ketentuan, dan fasilitas gedung. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya menyelenggarakan acara di Balai Sudirman. Di siang hari ada acara Bapak. Ya, kami jam 10 atau jam 11 dia buka. Kalau pintu sini udah dibuka, kami akan bergerak masuk, langsung setting sesuai temanya. Bersama tema. Oke. Langsung tanya ya. Apa gubuk-gubuk itu apa? Pondongan, tol. Hah? Stolnya itu bawa atau sudah ada existing? Sudah ada nama-namanya Bapak. Untuk setelan yang akan mereka gunakan yaitu untuk singkat perempuan itu long dress dan untuk musisi yang lainnya nanti jas formal. Lalu nanti untuk songlistnya kakak boleh info ya sekitar 20 maksimal ya. Nanti sekiranya memang ada yang mau menyumbangkan lagu boleh info juga itu bapak. Saran dari saya lebih baik sebelum hari H karena kalau misalkan on the spot kita melihat dari kualitas suara yang mau mic gitu. Kemarin udah close kali ya mbak. Kemarin kita close aja. Kalau lagu-lagu Led Zeppelin nggak bisa. Oh boleh aja bapak tapi apa paling mentalin aja nggak udah gitu. Bapak nanya. Oke kita close mic ya. Biasanya karena memang Bu di hari H suka ada dadakan, ada yang tiba-tiba mau open mic, memang mengakui kalau memang begitu Ada aja. tamu yang mau. Enggak ada tawarin. Enggak mau, enggak. Kita close mic ya Ibu. Karena proses itu nggak bisa. Aku biasanya kalau khusus lagu sesuai dari request aja. Berarti Bapak nanti bilang sama Mbak Obri dimasukin Iya. Kalau saya yang bayar gimana? Balik lagi Bapak. Ya ya bentar. Baik, lanjut kembali. Kalau untuk songlist biasanya sebelum kita tampil kita akan urutkan dulu lagu-lagunya dari yang lagu yang slow kayak lobby lounge. Itu kan biasa di awal-awal kedatangan tamu-tamu ibu, jadi nggak terlalu berisik dulu. Dan di awal itu biasanya tamu-tamu VIP juga, tamu MC itu akan menyebutkan tamu-tamu VIP. Jadi suara MC juga tetap jelas terdengar gitu. Nanti biasanya kita tektokan sama MC, biasanya 2 banding 1. Jadi kalau misalkan Dewi Entertainment bawa 2 lagu, MC itu akan menyebutkan tamu-tamu VIP-nya dulu. Nanti lalu kita ganti-gantian, jadi nggak bentrok. Misalnya pas kita perform pun wajib nih ada tamu VIP yang datang. Nah biasanya kita koordinasi sama MC itu nanti musik kita bakal kita kecilin sedikit suara singernya. Tapi untuk bandnya juga kita kecilin volumenya. Jadi suara MC yang menyebutkan tamu VIP itu tetap kedengeran gitu. Jadi si tamu Kan tadi di sela ada koordinasi dia nyebutin tamu VIP. Ya, Itu masuknya gimana? itu biasa di awal bapak. Itu kan biasanya kita udah udah balas sambutan dan doa selesai. Itu kan MC akan menyebutkan tamu-tamu VIP dulu bapak. Nah di awal Kan biasanya. bisa saja berhalangan datang. Oh iya baik. Biasanya kita mengikuti di hari hanya gitu. Nanti misalkan di Ini awal. tamu VIP kan disebutin kalau dia datang. Iya betul bapak. Kan bisa aja berhalangan apa gitu. Iya betul. Jadi menurut saya misalnya
yang bakal hadir Jokowi, Ma'ruf Amin, belum tentu datang kan? Iya. Tapi demikian datang baru ngomong. Itu satu. Iya, Kalau yang tadi mending buat komen yang nanti koordinasi sama pengantin, cerita misalnya mereka itu bertemunya di mana, mereka teman kuliah, yang kayak gitu menurut saya. Karena kalau kalau tamu VIP disebut di depan, kalau dia berhalangan, Enggak, yang maksudnya datang Mbak JJ itu jadi koordinasi MC sama pemain musik. Begitu nanti pas nanti timingnya pemain musik lagi nyanyi nih Pak, ada tamu VIP hadir. Jadi suara kalau itu musiknya iya. suara musiknya dipelanin, Ya. MC jadi menyebutkan nama. kalau itu iya. Iya itu Ini maksudnya. perhatikan tadi kan jelaskan, Ya. nanti bergantian ada menyebutkan tamu-tamu VIP. Kalau Perhatikan listnya. Yang datang. Nah, kalimatnya yang benar. Ya. Menyebutkan tamu VIP pasti satu-satu. Iya Bapak. Iya. Kan datang. Biasanya iya Bapak seperti itu. Jadi nanti polanya biasanya kita koordinasi sama MC. Jadi nggak bentrok antara MC menyebutkan tamu-tamu dengan tim Dewi yang sedang perform.